Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini, di pagi yang cerah, di kediaman Ustaz Husin Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas. Alhamdulillah di sini juga ada Ustaz Hamzah Alatas dan juga Ustaz Fauzan, Ustaz Fawaz Abizabiyah. Alhamdulillah guru-guru kita hadir semua di sini. Kita akan membahas sesi kedua, apakah Rasul punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran, nanti akan dibahas itu. Di sini juga ada Neza, Hafiz, juga Ustadz Faisal Amudan, Alhamdulillah ada di sini. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah semua. Mudah-mudahan nanti uraian yang disampaikan oleh guru-guru kita akan menjadikan kita semakin yakin kepada Al-Quran. Dan apa-apa yang dijelaskan dapat kita pahami bersama. Baik, sebagai pengantar Ustadz Fawaz Abizabiyah, kami silakan untuk pengantarnya. Tafadhal Ustadz Fawaz Abizabiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan akhwat, mustami'in mustami'at, musyahidin dan musyahidat, radio beserta TV Silaturahim di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih, jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Krisna yang telah memberikan waktunya kepada Al-Faqir untuk menyampaikan pembukaan di kajian renungan Al-Quran bersama gurunda kita Al-Ustadz Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas yang didampingi oleh gurunda kita Al-Ustadz Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas. Dan juga tentunya ada tamu selain kru yang menemani di pagi hari ini, ada Kang Neza dan Hafil dari NTT. Kemudian juga ada tamu kita Al-Ustadz Faisal Amudan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pagi hari tema kita tentang sesi kedua, bagian kedua dari tentang atau permasalahan apakah baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih memiliki kewenangan dalam tasyri', yaitu membuat satu syariat, ataukah hanya peran beliau menyampaikan apa yang mesti disampaikan apa adanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau melalui malaikat Jibril. Nah, di kesempatan pagi hari ini, episode kali ini, kami akan bacakan sebuah riwayat hadis yang di sini menjadi sebuah sumber pemahaman beberapa ikhwan dari kalangan umat Islam yang melalui hadis ini, melalui riwayat ini, mereka memiliki pemahaman bahwa hadis ini menunjukkan atau dapat dijadikan sebuah dalil
bahwa Ar-Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih memiliki kewenangan dalam membuat satu syariah, undang-undang di luar Al-Quran, menambahkan, mengurangi, atau dari hadis ini terdapat sebuah petunjuk bahwasanya hadis juga memiliki kedudukan secara legal sama dengan Al-Quran. Izinkan kami, para Ustadz dan Bang Krisna, untuk membacakan riwayat hadis ini. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab kumpulan hadis, yaitu diantaranya terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, kemudian Ahmad ibn Hanbal, kemudian Al-Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Teks hadisnya, hadis ini bersumber dari seorang sahabi yang bernama Al-Miqdam ibn Ma'di Kariba Al-Kindi. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun yanthani syab'anan ala arikatih yaqulu alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhi nabin minas siba' ala wala luqtatun min malin mu'ahidin illa an yastaghniya anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa alaihim an yaqruhum fa illam yaqruhum falahum an yuqibuhum bimithli qirahum. Kemudian riwayat hadis yang kedua bersumber dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' dari ayahnya Rafi' radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Bahwa dalam hadis ini di sebagian ikhwan kita memahami bahwa dua hadis ini menunjukkan sebuah petunjuk, tidak boleh seseorang berpaling dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena seorang yang berpaling dari hadis Rasulullah berarti dia berpaling juga dari Al-Quran semenjak asalnya. Berangkat dari beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil, nanti kita akan dengarkan dari guru-guru kita apakah istidlal ini sejalan dengan panduan Al-Quran ataukah istidlal yang khati', beristidlal yang perlu diluruskan kesalahannya. Mereka beristidlal dari beberapa ayat suci Al-Quran, diantaranya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7, dan kemudian dari Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4, qauluhu ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian beristidlal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Seorang tokoh bernama Hasan ibn Atiyah ad-Dimashqi, wafat lebih kurang pada tahun 120 Hijriah, menyebutkan kana Jibril yanzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bis sunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan fahadhihin nusus tujibu ittiba'ar rasul wa illam najid ma qalahu rasul mansusan bi ainihi fil kitab kama anna tilkal ayat tujibu ittiba'al kitab wa illam najid ma fil kitab mansusan bi ainihi fi haditsin anir rasul ghairil kitab fa alaina an nattabi'al kitab
wa alaina an nattabi'ir rasul wattiba'u ahadihima huwa ittiba'ul akhar fa innar rasula ballagal kitab wal kitabu amara bi ta'atir rasul wa la yakhtaliful kitab war rasulul battah kama la yukhaliful kitab ba'duhu ba'dha. Qala ta'ala walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran surah An-Nisa ayat 82. Wal ahaditsu katsiratun 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wujubi ittiba'il kitab wa fi wujubi ittiba'i sunnatihi wa sunnatir rasul tufassirul Quran kama fassarat a'dad as-salawat wa qadr al-qira'ah fiha wal jahr wal makhafata wa kama fassarat faraid az-zakah wa nisabaha wa kama fassarat al-manasik wa qadr at-tawaf bil bait was-sa'i wal ramyi al-jimar wa nahwi dhalik. Wa hadhihi sunnah idza thabatat fa innal muslimina kullahum muttafaquna ala wujubi ittibaiha. Muttafiquna ala wujubi ittibaiha. Wa fiha dalilun sharih ala hujjati sunnah. Wa qad nuqila ijma' ala hujjati sunnah katsirun minal ulama. Minhum al-Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Idz qala wala a'lamu minas sahabah wal tabi'in ahadan akhbara an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa qabila khabarahu wa intaha ilaih wa athbata dzalika sunnatan wa fiha dalilun ala anna sunnah wahyun minallah jalla wa ala wa annahu la sabila ila fahmil Qur'an illa biha fahiya as-sunnah al-mufassirah wasyarihah wal muqayyidah lahu wa hiya tazidu alaihi fil ahkam idzan lan yasila ahadun ilallah illa an tariqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dari kajian di pagi hari ini melalui penjelasan guru-guru yang mulia kita Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Ustaz Hamzah Al-Attas hafizahumallahu taala wa nafa'ana bi, kita mendapatkan pencerahan. Betulkah statement-statement yang berkembang dari media-media yang ada di sekitar kita ini tentang pemahaman sebagian teman-teman kita yang mengatakan bahwa as-sunnah, walaupun maksudnya adalah hadis ya, bukan sunnah artinya aplikasi Al-Quran, tapi sunnah, riwayat hadis selama itu sahih dari sisi sanadnya dapat menjadi hujjah di atas Al-Quran. Kepada Ustadzuna Al-Ustadz Husain Al-Attas dan Hamzah Al-Attas kami minta arahan dan penjelasannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wa iyyakum jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kerabat kerja yang bekerja bersama kita, baik di studio maupun yang menemani kita pada saat ini, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh keluarga besar umat manusia, yang merupakan satu umat yang sedang menjalani amanat dan tanggung jawab dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang Allah ridhai. Menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Fauzan, Ustaz Fawaz Abu Zawiyah, Ustaz Muhammad Krisna, begitu juga ada Akh Faisal menemani kita, ada Hafidh Neza. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan.
dari apa yang tadi telah kita dengar dari Ustadz Fauzan, membacakan satu hadis bahwa Nabi di samping diberikan Al-Quran, diberikan juga yang serupa dengan Al-Quran. Diberikan Al-Quran, diberikan juga yang serupa dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasulnya dengan membawa risalah dari sisi Allah. Tugas beliau menyampaikan risalah tersebut apa adanya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah di samping menyampaikan risalah, Rasul juga memberikan penjelasan kepada umat sebahagian hal yang membutuhkan contoh dan terapan. Seperti umpamanya, Al-Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi untuk memberikan contoh sholat secara apa? Praktis, lebih mudah daripada kalau saat diterangkan melalui apa? Melalui pembicaraan. Secara praktis, Nabi berkata kepada sahabatnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Sederhana. Para sahabat melihat Rasul salat, mereka mencontoh Rasulullah SAW dan kaifiyah salat, cara salat tersebut diriwayatkan bukan melalui apa? Teks hadis. Bukan melalui apa? Teks hadis. Teks hadis. Karena kita tahu banyak perbedaan dalam teks hadis yang diriwayatkan. Tapi kaifiyat salat diriwayatkan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in hingga sampai kepada kita. Nah, dari amal salat ada yang disepakati syarat dan rukun, ya. Ada sedikit perbedaan dalam sebahagian hal. Nah, syarat rukun yang disepakati oleh semua umat Islam itu merupakan amalan Rasul yang diriwayatkan dari generasi ke generasi melalui sunnah amaliyah. Melalui sunnah amaliyah itu sunnah praktis. Adapun ada sedikit perbedaan dalam sebahagian amal sholat yang bukan bahagian dari rukun, bukan merupakan esensi sholat seperti contohnya kunut, tidak kunut, meletakkan tangan di sini atau meluruskan tangan, ini bukan merupakan apa? Bukan merupakan hal yang disepakati, tapi kembali kepada riwayat-riwayatnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu ini bukan merupakan syariat sholat, ini merupakan fikih sholat. Fikih sholat artinya fikih yang kembali kepada ijtihad manusia, bukan merupakan apa? Merupakan sunnah Nabi yang dipastikan. Dan kalau kita periksa, teliti, ternyata yang berbedanya amat sedikit. Yang berbeda amat, yang disepakati lebih banyak dibandingkan yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita lihat sebagai contoh salat subuh saja, perbedaan di antara para a'imah bukan pada rukun, bukan juga pada syarat yang disepakati. Perbedaan Syafi'i kunut setelah ruku. Di rakaat yang kedua, Maliki kunut sebelum ruku. Sedangkan Ahmad bin Hambal sama Abu Hanifah mereka tidak kunut. Tapi tetap struktur salatnya, rukun-rukunnya, semua tidak berbeda. Yang saya heran, kok kenapa sedikit perbedaan ditonjolkan ke permukaan, yang begitu banyak disepakati, yang diriwayatkan oleh generasi yang menyaksikan Rasul kepada orang-orang yang di bawah, tidak menarik perhatian kita. Kenapa tidak mengkhusyukkan sholat kita, malah kita terjerumus dalam pertentangan dan perdebatan yang membuat hati kita keras, akhirnya tumbuh kebencian dalam hati kita terhadap sesama satu sama lain. Jadi Nabi
Ketika Allah memerintahkan untuk mendirikan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, begitu juga ketika Allah memerintahkan ruku, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini perintah secara umum, merintahkan ruku, sujud, ya. Begitu juga perintah qiyam wa qumu lillahi qanitin. Nah, untuk menjalankannya secara mudah, agar gampang diikuti, dicontoh oleh setiap orang baik yang berilmu dan tidak berilmu, Rasulullah diperintahkan untuk mempraktekkan langsung sholat, ya, yang disaksikan oleh para sahabat. Nah, pasti waktu mereka menyaksikan Rasul, kalau ada sedikit perbedaan dalam sebagian hal itu wajar. Itu wajar. Tetapi yang jelas pokok-pokok, ya, amalan sholat disepakati oleh semua umat Islam. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Rasul dalam hal ini bukan mengubah apa yang datang dari Allah. Bukan mengubah apa yang datang dari Allah, tapi memberikan contoh bagaimana mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayan, keterangan, contoh sejenis ini itu merupakan hal yang disepakati. Merupakan hal yang disepakati agar mudah kita mengamalkan petunjuk agama kita. Dan sunnah-sunnah semacam ini dinamakan sunnah amaliyah mutawatirah. Sunnah amaliyah yang bukan hanya diriwayatkan 1, 2, 10, 20 orang, tapi generasi meriwayatkan kepada generasi berikutnya. Tapi sunnah-sunnah yang tidak mutawatir seperti kunut dan tidak kunut, dalam hal ini seharusnya umat Islam berlapang dada. Jangan memperhatikan sedikit perbedaan, lupa kepada yang prinsip. Lupa bahwa kita berdiri di hadapan Allah, seharusnya kita mengkhusyukkan diri kita pada saat kita sholat. Yang merasa bahwa kunut merupakan hal yang perlu dilakukan, silahkan. Yang tidak mengerjakan juga bukan merupakan orang yang melanggar sholat. Dan masing-masing dengan apa? Dengan pilihannya sesuai dengan keyakinan dan imam yang diikuti. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita di sini, apakah Rasul memiliki wewenang untuk mengubah, menghapuskan apa yang ada dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Seorang Rasul tidak mungkin sama sekali akan melakukan perubahan, ya, pada apa-apa yang Allah perintahkan. Berarti dia mengkhianati amanat Allah. Oleh karena itu Al-Quran menceritakan pada kita, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Kalau kamu tidak menurunkan ayat untuk mereka atau membacakan satu ayat pada mereka berkaitan dengan pertanyaan atau situasi yang mereka hadapi, mereka bilang, kenapa kamu nggak buat aja dari sisi kamu? Dijawab, qul, katakan wahai Rasulullah, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Saya ini hanya punya wewenang untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Hadza basairu min rabbikum. Ini basair bukan dari saya, tapi dari Rabb kalian yang menciptakan kalian. Jadi mereka menganjurkan Rasul untuk apa? Untuk mengada-adakan dan menciptakan ayat-ayat Al-Quran dari sisinya. Tapi Rasul mengatakan, tidak, saya tunggu apa yang datang dari Allah. Karena saya ini seorang Rasul yang mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, kita lihat ya. Dalam surat Yunus juga ketika Nabi diminta untuk apa? Untuk melakukan perubahan pada ayat-ayat Allah sesuai dengan kepentingan mereka, hawa nafsu mereka, agar Nabi juga mendapatkan tempat di hati mereka. Win-win solution lah istilahnya. Dijawab oleh Rasulullah, oleh Allah yang menjawab, qul, katakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan bahwa aku sedikit pun tidak punya wewenang untuk mengubah Al-Quran dari sisiku. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai.
Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Lalu dengan tegas Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adhim. Katakan, wahai Rasulullah, saya takut kalau saya menentang perintah Tuhanku, saya akan terkena azab di hari yang amat dahsyat. Ini keterangan Rasul. Keterangan Rasul ya, yang Allah perintahkan untuk diumumkan kepada kita semua. Artinya Allah bersama Rasulnya dalam hal ini hadirin sekalian seia sekata. Ketika orang-orang musyrik di Mekah minta kepada Rasul untuk melakukan perubahan-perubahan, meralat sebahagian ayat, menggantikan dengan ayat yang lain yang tidak terlalu berbenturan dengan mereka. Dan mereka berusaha untuk melakukan hal ini. Bahkan orang-orang dekat dengan Rasul dari keluarga yang belum beriman juga, kenapa sih kamu tidak melakukan toleransi bersama mereka sedikit? Seperti terkadang ulama juga menghadapi hal ini. Datangi, sudahlah, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu keras. Coba lembut sedikit, ikuti dulu kemauan mereka, setelah itu kamu belokkan. Akhirnya begitu si ulama belok, tidak bisa belok lagi. Tidak bisa lurus lagi. Betul enggak? Banyak kejadian. Udah asyik menikmati, mengikuti kemauan orang, akhirnya apa? Ceramahnya mulai berikutnya menggendangi apa? Menggendangi apa yang diinginkan manusia. Atau dia berjoget, berdendang, menari, di atas apa? Irama yang mereka apa? Irama yang mereka ciptakan. Ini bahaya besar. Allah ceritakan dalam suratul Isra. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Sesungguhnya mereka hampir-hampir dengan usaha mereka, ya, dengan kesungguhan mereka untuk memalingkan engkau wahai Rasulullah dari sebahagian yang apa? Yang kami wahyukan kepadamu. Litaftariya alaina ghairah, agar kamu gantikan dengan yang lain. Wa idzan latakhaduka khalila. Kalau kamu ikuti kemauan mereka, mengubah sebahagian ayat Allah, pasti spontan mereka akan menjadikan engkau sebagai kekasih mereka yang mereka cintai. Ini baru ustadz. Kalau Nabi kan nggak mungkin kan? Ini baru ustadz namanya. Yang fleksibel, yang tahu menempatkan diri. Bukan kayak ustadz itu, taunya hanya ayat aja. Wa idzan latakhaduka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami meneguhkan kamu wahai Rasulullah, hampir-hampir kamu condong mengikuti apa yang mereka inginkan. Bukan berarti Nabi ingin dunia, tapi mungkin dalam benak seseorang, sekarang kita ikuti, begitu mereka tertarik, kita akan arahkan ke jalan yang benar. Ini banyak yang menggelincirkan ulama dalam hal ini. Ulama wajib menyampaikan risalah Allah apa adanya, tapi dengan uslub yang hakim, yang bijak, penuh kelembutan, agar mereka tidak beralasan bahwa kebenaran tertutup oleh sikap dan cara kamu. Tapi mengikuti hawa nafsu mereka tidak benar sama sekali. Setelah itu apa? Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau kamu ikuti mereka wahai Rasulullah, kami akan membuat kamu merasakan derita kehidupan kematian yang berlipat-lipat ganda, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menolong kamu. Ini ayat Allah dengan tegas. Oleh karena itu mustahil Rasul berani melakukan perubahan pada ayat-ayat Allah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya hal yunsahul Qur'anu bis sunnah, apakah Quran dapat dihapuskan dengan sunnah? Dia mengatakan la. Dalilnya wa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak menghapuskan satu ayat, ya, atau kami abaikan dan digantikan dengan hukum yang lain pada ayat yang baru, ya, kecuali kami gantikan dengan yang lebih baik atau yang serupa. Atau yang seru, yang lebih baik dengan sendirinya
yang isinya lebih baik, kemudian apa? Kekuatannya pun lebih kuat. Artinya apa? Ayat Al-Quran juga. Kita lihat bagaimana ayat-ayat yang turun secara bertahap dari mulai belum mengharamkan khamar sampai pengharaman khamar, terjadi perubahan-perubahan di sini secara bertahap. Pendidikan dari Allah agar mereka apa? Agar mereka siap untuk menerima pengharaman secara total. Begitu pula berkaitan dengan riba ketika di Mekah, permulaan di Madinah, ekonomi di tangan Zionis, di tangan kaum musyrikin. Kalau Allah katakan riba haram, hanya akan merugikan kaum muslimin, menguntungkan mereka karena ekonomi di tangan mereka. Begitu ekonomi beralih ke tangan umat Islam, pada saat itu dengan tegas riba diharamkan. Jadi secara bertahap, seperti seorang pasien yang sakit, begitu sakit demam karena infeksi diberikan antibiotik, tidak sekaligus dimakan, yang mestinya 3 hari dimakan sehari. Tapi secara bertahap, 1 hari 3 kali 500 mg, selama 3 atau selama 5 hari. Coba kalau sekaligus diberikan, apa jadinya? Jadi kami akan datangkan dengan yang lebih baik, atau mislihat yang serupa. Nah, riwayat hadis tidak serupa dengan ayat Allah yang sifatnya pasti. Riwayat hadis dikumpulkan setelah lama Rasulullah wafat, bukan pada masa sahabat, bukan pada masa tabi'in. Kalau memang riwayat hadis itu isinya sama dengan Al-Quran, pasti sahabat akan mengumpulkan, menjaga, menulis sebagai mereka menulis Al-Quran. Tapi karena mereka tahu hadis derajat tidak sama dengan Al-Quran, maka Imam Syafi'i menolak Al-Quran diubah dengan As-Sunnah. Walaupun dia menolak Al-Quran diubah dengan sunnah, bukan berarti menolak sunnah Rasulullah. Tidak. Sunnah Rasulullah menurut Asy-Syafi'i, menurut para ulama, adalah aplikasi Rasulullah terhadap tuntunan Al-Quran. Ada sunnatullah, ya, ada sunnah Rasulullah. Dua-duanya nggak bakal tabrakan. Sunnatullah, ya, dan sunnah Rasulullah tidak mungkin terjadi apa? Tabrakan. Kalau tidak, berarti Rasul tidak jujur dalam menyampaikan amanat Allah. Oleh karena itu kita harus bedakan antara hadis dan sunnah. Kalau hadis dalam bahasa Arab, ya, itu berarti pembicaraan. Kalau tertulis berarti hadis yang maktub dalam apa? Dalam sebuah kitab. Kalau sunnah itu menggambarkan apa? Contoh. Tuntunan. Sunnatullah menggambarkan bagaimana hukum Allah dan kebijakannya. Dan tidak akan ada perubahan bagi sunnatullah. Nah, sunnah Rasulullah adalah pengamalan Rasul terhadap isi Alkitab. Pengamalan Rasul terhadap isi Alkitab tidak mungkin akan menentang apa yang terdapat dalam Alkitab. Oleh karena itu dalam suratul Maidah Allah berfirman, setelah Allah menjelaskan bagaimana hukum yang Allah turun kepada kitab Taurat, kitab Injil, wa anzalallahu ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan Allah setelah kitab-kitab sebelumnya menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Apa yang terdapat dalam kitab ini menegaskan kebenaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Lalu bagaimana kalau berbeda? Allah terangkan wa muhaiminan alaih. Artinya apa? Kalau ada perbedaan antara kitab yang ada sekarang dengan Al-Quran, maka al-haimanah, hegemoni terdapat pada Al-Quran. Artinya apa? Yang jadi tolak ukur Quran bukan Quran diukur sama yang sebelumnya. Quran menegaskan kebenaran kitab yang sebelumnya. Kalau nggak cocok dengan Quran, berarti apa? Yang sebelumnya ini yang ada sekarang bukan isi kitab sebelumnya. Jadi wa muhaiminan alaih, al-haimanah di sini hegemoni ada pada Al-Quran. Karena ini merupakan kitab yang fresh, yang sebelumnya merupakan apa? Kitab yang sudah tidak terjamin kebenarannya karena campur tangan kotor. Karena para ahli kitab sebelumnya telah melakukan tahrif terhadap kitab Allah. Setelah itu apa? Wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan di antara mereka sebagaimana yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Setelah itu apa? Amma ja'aka minal haq. Jangan ikuti hawa nafsu mereka
meninggalkan apa yang datang kepada kamu dari al-haq, yang datang dari Allah al-haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing telah kami tetapkan bagi mereka syir'ah dan minhaj. Kemudian, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah nggak perlu mengirim nabi-nabi yang berbeda. Allah satukan semua umat dengan ajaran yang sama. Ya. Walau sya'allah, kalau Allah kehendaki, Allah dapat menjadikan kalian semua satu umat. Tapi tujuan apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kalian pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kalau antum lihat, setelah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba, jangan kalian ribut, berdebat yang tidak karuan, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dengan mematuhi apa yang datang dari Allah. Setelah itu, ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah yang akan menerangkan bagi kalian apa yang dulu kalian perselisihkan. Nah, kalau orang berpegang pada kitab Allah, yakin tidak akan apa? Tidak akan salah. Tapi kalau meninggalkan Quran dengan mengikuti hawa nafsu manusia, sampai di hadapan Allah, begitu ditanya, mana dasar kamu? Dia bawakan pendapat fulan dan fulan. Allah bilang, memangnya yang saya turunkan untuk kalian sebagai pedoman hidup, apa yang kalian lakukan tadi? Kan bukan. Setelah itu apa? Wa nihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, hati-hati waspada dari mereka. An yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, jangan sampai mereka palingkan kamu walaupun hanya dari sebahagian yang Allah turunkan kepada kamu. Kita lihat di sini bagaimana Allah dengan tegas menegaskan hal ini kepada Rasul. Apakah masih ada kebingungan? Apakah masih ada kebingungan? Nah, kalau kita menanggapi hadis tadi dari Miqdam bin Ma'di Karib, hadis ini di bawah memang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis di bawahnya. Tapi kalau kita lihat jalur atasnya, coba Anda periksa. Ini masalah penting, bukan masalah sepele. Ini menyamakan sunnah dengan Quran. Atau hadis dengan Quran. Seharusnya meriwayatkan dari para sahabat jumlah besar. Tapi anehnya, hadis ini tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat, walaupun di bawah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yang sejenis dari Abu Dawud, dari Tirmidzi dan lain sebagainya. Yang mengherankan, kok kenapa? Di atasnya tidak banyak yang meriwayatkan. Dan kita kalau bertanya, siapa Miqdam bin Ma'di Karib? Apakah dia sahabat dekat Rasul seperti Abu Bakar, Umar, Uthman? Ini masalah penting nih. Inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Kelihatan dalam hadis ini ada raihatul wad'i, bau-bau apa? Buatan, karena mereka yang menyibukkan diri mereka dalam hadis ingin mempunyai legitimasi yang kuat untuk mendukung pendapat kebenaran mereka. Adapun dalil yang mereka ucapkan dari firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ini berkaitan dengan Quran yang disampaikan Rasul. Ini bukan bersumber dari hawa nafsu. Bukan bersumber dari hawa nafsu. Ini berbicara mengenai Quran. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya bukan bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu yang diwahyukan padanya, allamahu syadidul quwa. Saya tadi yang bertanya, bagaimana Allah mengajarkan tata cara sholat kepada Nabi? Allah bagaimana mengajarkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengilhamkan langsung kepada Rasulnya. Karena Allah bila berkehendak tidak perlu berbicara, cukup dengan ilham mengilhami Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana memberikan ilham kepada ibu Musa untuk meletakkan Musa di sungai. Betul enggak? Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu, caranya bermacam-macam. Baik Allah langsung memberikan ilham ke dalam hati yang diberikan wahyu, atau dengan mengirimkan seorang Rasul yang berbicara, yaitu Jibril. Bisa Jibril memberikan contoh, atau Allah berbicara kepada Rasulnya, tapi Rasul tidak melihat Allah dengan bola matanya. Maka nali basyarin an yukallimahullahu illa wahyan, au min wara'i hijabin, au yursila rasulah. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, baik komunikasi melalui ilham atau komunikasi melalui Jibril,
atau Allah berbicara langsung sebagaimana berbicara kepada Musa. Sebagaimana berbicara kepada Musa di gunung Tur Saina. Jadi kita lihat, in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Yang turun mengajarkan atas perintah Allah siapa? Yang membawa wahyu, Jibril. Yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat di tengah-tengah para malaikat, dia merupakan hulu balang para malaikat. Sebagaimana dalam surat At-Takwir, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas innahu la qawlu rasulin di quwwatin inda dil arsy makin. Rasul yang diutus Allah dari kalangan malaikat bukan sembarang rasul. Di quwwa inda dil arsy makin, yang memiliki kedudukan yang amat kokoh dan kuat di sisi pemilik arsy, Jibril. Nah, allamahu syadidul quwa menunjuk kepada Jibril. Dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Jibril yang tadinya di ufuk ketika di Gua Hira kemudian turun hingga mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pertemuan dua busur. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Atas perintah Allah, Jibril menyampaikan kepada hamba Allah apa yang diwahyukan adalah Quran. Nah, walaupun yang diwahyukan, walaupun semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan wahyu Allah yang terjamin kebersihannya, Nabi juga sebagai seorang rasul tidak pernah berdusta mengada-adakan dari sisinya. Nabi tidak pernah mengatakan ucapan rasul sebagai firman Allah, tidak pernah sama sekali. Ucapan beliau, wahyu dalam bentuk Al-Qur'an semua merupakan firman-firman Allah. Jadi Nabi menyampaikan wahyu Allah sebagaimana adanya dan tidak pernah mengadakan kebohongan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin. Kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan, kami langsung akan apa? Apa yang terjadi? Walau taqawwala alaina ba'dal la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Kami akan menggenggam dirinya dan memutuskan pembuluh darahnya. Pembuluh darah jantungnya. Artinya ini sebagai bukti Nabi tidak pernah mengada-adakan kebohongan, beliau menyampaikan apa adanya. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwasannya sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang bisa dipercaya, terjamin kebenarannya, yang sanadnya sahih, yang maknanya merupakan bayan, penjelasan dan terapan dari Al-Quran. Tapi kalau ada satu hadis ya, walaupun diriwayatkan secara sahih, tapi maknanya bertolak belakang dengan Al-Quran, bertentangan, apalagi mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran, kita pastikan ini kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertanya, ada nggak hadis seperti ini? Ada dan banyak. Tapi kita yakin bahwa ini bukan ucapan Rasul, ini kebohongan dengan mengatasnamakan Rasul, sebagaimana Bani Israel dulu berbohong atas nama nabi-nabi mereka. Mereka mengatakan Nabi Daud merampas istri orang, begitu juga katanya Nabi Muhammad SAW juga apa? Ternyata mengidam-idamkan istri Zaid bin Harithah. Bayangkan mengidam-idamkan istri orang, mana mungkin seorang Nabi suci melakukan hal seperti ini? Begitu juga Nabi Musa lari telanjang terlihat auratnya. Ini mustahil terjadi pada apa? Pada seorang Nabi. Kalau seorang kiai telanjang di tengah kampung kelihatan auratnya dianggap gila. Betul nggak? Bukan mukjizat. Tahu-tahu dalam terjemahan hadis tadi apa? Ini mukjizat Musa. Di mana batu membawa lari pakaiannya. Apa ini? Di mana akal kalian? Apa kalian nggak takut berbohong atas nama Rasul? Ini kelak bakal diminta, Nabi Musa bakal menggugat. Allah bakal betul-betul mengecam. Demikian pula orang yang berani mengatasnamakan Rasul, menyebarkan hadis seperti ini. Walaupun dianggap sanadnya sahih. Ini namanya kadhibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasya li Rasulillah an yaqula hadza. Jadi kesimpulannya, kalau mengubah ayat Allah digantikan dengan yang lain, mustahil. Tapi kalau memberikan contoh, terapan, penjelasan, atau menyampaikan nasihat dari ucapan beliau yang menerangkan ayat-ayat Allah, itu fabiha wa ni'mat. Berarti antara sunnah dan Al-Quran saling menjelaskan satu dengan lainnya.
Mustahil Nabi berani mengada-adakan sesuatu dari sisinya. Ini merupakan qaulun faslun. Jadi kalau seandainya mereka berdalil bahwa semua yang diucapkan Rasul merupakan apa? Merupakan wahyu. Saya ingin bertanya kepada Ibnu Taimiyah sama pengikutnya. Kenapa mereka ketika meriwayatkan hadis Nabi berlalu melalui mereka-mereka yang apa? Mereka-mereka yang sedang mengawinkan korma. Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami mengawinkan korma. Rasulullah mengatakan, jangan lakukan. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa Nabi ditanya, perlu nggak mengawinkan korma? Rasulullah mengatakan, jangan kalian lakukan. Akhirnya panen mereka gagal. Kemudian mereka datang pada Nabi. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Saya manusia biasa seperti kalian. Apa yang saya perintahkan dari Allah kalian ikuti, tapi yang kembali kepada saya tidak perlu kalian ikuti. Kemana ucapan kalian? Kalian mengatakan semuanya wahyu. Ini kan bertolak belakang. Kalau kami tidak menerima hadis tadi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Karena sebelum Rasulullah lahir, petani korma sudah tahu untuk bertani korma, nggak perlu tanya sama Rasulullah. Apalagi Quran menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Masa Nabi tidak paham Al-Quran? Jadi kesimpulannya, sunnah Nabi adalah terapan, pengamalan, penjelasan dari apa yang terdapat dalam Alkitab. Mustahil Nabi menetapkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, apa yang diucapkan berkaitan dengan contoh-contoh yang disebutkan tadi dalam hadis, bahwa tidak dihalalkan binatang yang bertaring, ya. Kemudian juga harta seorang muahid yang jatuh, ya. Begitu juga himar ahli, himar yang dipelihara. Seperti Ustaz Hamzah pernah menerangkan bahwa himar ahli, ya, karena digunakan untuk kendaraan dan kepentingan. Adapun himar wahsy yang liar dihalalkan untuk apa? Untuk dipotong karena tidak digunakan untuk apa? Untuk kendaraan. Ini larangannya larangan li'illah. Begitu juga berkaitan dengan apa? Zina bin minasiba ada larangan, tapi tidak dalam bentuk pengharaman. Karena pengharaman dalam Al-Quran dibatasi pada 4 perkara. Tapi di luar yang 4 ini ada makanan-makanan yang tidak thayyib untuk kita makan walaupun tidak termasuk dalam larangan. Nah, kita orang yang beriman memilih makanan yang thayyib. Nah, kalau kita berbicara antara ternak sapi sama anjing sama serigala, dengan sendirinya yang thayyib buat kita apa? Sapi. Tapi kalau orang bertanya haram dah hukumnya, Nabi melarang kita untuk menyentuh. Ini masuk dalam kategori makruh, karohah, tahrim, karena ini bukan makanan yang thayyib. Anjing untuk fungsi berburu, menjaga, betul enggak? Kalau digunakan untuk panganan, kecuali dalam keadaan tidak terdapat makanan, kemudian katakan ada anjing, ada babi, maka dengan sendirinya daripada makan babi yang diharamkan tegas, orang apa? Memilih untuk memakan. Yang mengherankan mereka mengatakan semua binatang yang bercaling hukumnya haram, tapi kenapa hena kok dihalalkan? Bahkan di Saudi Arabia, mereka berburu hena, menyembelih hena ternyata pada wajahnya menyeramkan, dan hena ini termasuk binatang yang bergerombol dan kegemarannya diantaranya gali kuburan, makan bangkai. Jelas-jelas hena ini bercaling. Kenapa mereka halalkan? Mereka bilang karena ada nas yang membolehkan. Berarti nggak konsisten dong. Berarti Quran tidak apa? Konsisten. Atau hadis tidak konsisten. Nah, di sini kita bedakan antara hadis dan sunnah. Kalau hadis masih dalam skala riwayat, kalau sunnah merupakan hal yang betul-betul telah dibuktikan kebenarannya sejalan dengan Quran. Dia tolak ukur kita semuanya. Jadi bukan menolak sunnah Rasul. Justru kita ingin menjaga, memelihara kesucian sunnah Rasul dari kebohongan-kebohongan yang masuk ke dalamnya hingga merusak agama kita. Karena berdusta atas nama Rasul lebih dahsyat daripada orang yang mengingkari satu hadis karena dia ragu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi kalau saya menolak satu hadis karena saya ragu kebenarannya, dipanggil di hadapan Allah, saya katakan, ya Allah, saya tidak tentram, takut kalau sampai menyalahi kitab kamu karena menerima riwayat ini. Tapi kalau kita pegang satu riwayat, menolak kitab Allah, ini yang akan berbahaya buat kita. Nah, selanjutnya kita persilakan Ustaz Hamzah untuk bicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ternyata apa yang diterangkan oleh Ustaz tadi sudah jelas merefer daripada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah yang menjadi pedoman buat kita dan juga buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ini Al-Qur'an adalah merupakan peringatan buat engkau, pedoman buat engkau dan juga buat kaummu. Dan fungsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu Rasulullah itu menjelaskan, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau al-dzikra, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar supaya kamu bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepadamu. Ma nuzzila ilaika. Jadi Rasulullah menjelaskan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an, dijelaskan kepada para sahabatnya. Misalnya tadi tentang sholat, Sholat tata caranya nggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara detail, karena memang Al-Quran sifatnya seperti itu. Al-Quran adalah qaulun baligh, arti suatu kalimat, suatu kalam Allah yang begitu tinggi nilainya, walaupun kalimatnya singkat tapi mengandung makna yang tinggi, yang luas. Seperti juga kita analogikan, misalnya ini analogi yang jauh sebenarnya antara langit dan bumi atau antara Khaliq dengan makhluk. Kita analogikan misalnya di Indonesia ini ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu dibuat tidak serinci sedetail, enggak. Artinya pokok-pokoknya aja. Tapi dari undang-undang dasar itu diturunkanlah yang disebut namanya undang-undang. Jadi ngambil dari undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, pasti ini ditolak. Kalau ajukan ke MK ditolak itu. Nah begitu juga misalnya kita dapati. Nah ini kita anggap kita analogikan, walaupun saya bilang tadi ini analogi bainal khaliq wal makhluk berbeda, tapi sebagai pendekatan. Jadi Al-Quran itu seperti undang-undang yang pokok, karena ini datangnya dari Khaliq, undang-undang dasar, prinsip yang utama. Al-Quran tidak merinci semuanya, kecuali pada hal-hal tertentu yang Allah rinci, karena Allah tahu di sana ada urgensinya di sana. Allah tidak rinci, tapi diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan ilmu kepada nabinya ini dengan kekuasaannya. Idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Seperti yang pakai tanyakan tadi, bagaimana Allah mengajarkan salat kepada Nabi. Allah langsung memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Nabi, sehingga Nabi memiliki kefahaman tentang ayat-ayat Quran, kemudian diaplikasikan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam bentuk praktek sholat dan yang lain-lainnya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik Nabi, yang mengajarkan Nabi, seperti sabda Nabi pun katakan, "Allamani Rabbi fa ahsana ta'limi wa addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengajarkan aku, maka Dia telah memberikan sebaik-baiknya pengajaran kepadaku. Tuhanku telah mendidik aku, maka Dia telah memberikan pendidikan adab yang sebaik-baiknya bagiku. Nah ini jadi begitu Rasulullah berfungsi menjelaskan. Lalu tadi juga sudah dijelaskan macam-macam. Ada hal-hal yang kok katanya Rasulullah melarang ini dan melarang itu bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya ada landasannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, yaitu di mana Rasulullah SAW disebutkan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil
ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, ini ada kata yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan Rasulullah ini ikut menghalalkan apa yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Rasulullah melarang sesuatu yang khabith, yang buruk, karena memang segala sesuatu yang khabith itu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, selalu perintahnya itu kita harus makan bukan saja yang halal tapi yang thayyib. Arti yang thayyib ini yang bukan khabith. Yang halal dan thayyib. Terkadang Allah perintahnya halalnya nggak disebutin. Kulu minat thayyibat. Makanlah kalian segala sesuatu yang thayyib. Karena yang thayyib itu yang baik, yang sesuai dengan kesehatan, yang tidak membahayakan, itu pasti halal. Tidak semua yang halal itu thayyib, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Rasul ini? Yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, seperti tadi, melarang binatang yang bertaring atau burung-burung yang mencengkram mangsanya, seperti itu. Dan juga hal-hal yang tadi humurul ahliyah dihalalkan, itu semuanya adalah karena Rasulullah melarang. Yuharrimu di sini tidak diartikan Rasulullah mengharamkan, Artinya di sini Rasulullah melarang seperti itu. Karena seperti ada firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan? Maksudnya melarang, bukan Rasulullah mengharamkan. Kan diriwayatkan kata Rasulullah minum madu di rumah istrinya, salah seorang istrinya, Zainab binti Zam'ah. Kemudian ketika di tempat Sayyidatina Aisyah, dibilang katanya Rasulullah habis makan maghafir, katanya, suatu buah yang berbau tidak sedap, gitu ya. Enggak, kata aku cuman minum madu di tempat Zainab, katanya. Akhirnya karena ingin supaya menyenangkan istrinya, udahlah nanti saya nggak akan minum lagi madu dari tempat Zainab. Mungkin tawonnya itu dia mengisap dari bunga maghafir. Nah, ini bukan Rasulullah mengharamkan. Ayat ini surat tahrim, ini surat Madaniyah. Sedangkan perintah mengharamkan, yang haram itu dari Allah sudah jelas, sudah tegas. Ini maksudnya adalah, ini artinya melarang, mencegah, seperti itu. Seperti juga kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Nah, harrama Israilu ala nafsi maksudnya Nabi Isa ini nggak mau memakan sesuatu yang artinya dia mengharamkan untuk dirinya, artinya dia nggak mau mencegah untuk dirinya, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Rasul, melarang ini, melarang itu, dari makanan yang padahal yang sudah diharamkan sudah jelas, dengan diistilahkan diharamkan, maksudnya ini adalah maksudnya melarang. Oleh karena itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah membagi itu bukan diharamkan, tapi di istilah makruh tahrim, makruh karahat tahrim itu. Untuk dirinya sendiri. Ya, bukan, artinya ini sesuatu yang tidak baik untuk dimakan, gitu. Sesuatu yang tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi dilarang, Karena seperti tadi seperti makanan-makanan tertentu kan juga dokter melarang kita untuk bagi orang yang kena diabetes makan sesuatu yang akan membahayakan. Itu juga bagian dari larangan, yang itu bagian dari sesuatu yang tidak thayyib atau khabith bagi orang itu. Biasanya kondisional dan juga pada orang-orang tertentu. Nah, kalau seperti yang tadi bercaling itu memang secara kesehatan, psikologis itu tidak baik buat manusia untuk dimakan, karena itu bukan maka hewan-hewan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu Rasulullah memberikan guidance, memberikan arahan sesuai dengan garis besar arahan yang dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya umatnya ini hidup dalam kebaikan, kebersihan, keselamatan baik jiwa maupun rohani mereka. Wallahu a'lam. Saya tambahkan sedikit ya. Sebelum ditutup, kita kembali kepada hadis tadi Ustaz Fauzan.
Krishna, bahwa hadis tadi yang menjadi rujukan bagi para ahli hadis, sebagaimana yang kita sebutkan, yang meriwayatkan hanya satu orang, itu Miqdam bin Ma'di Karib. Walaupun Tirmidzi, Ahmad bin Hambal, kemudian Abu Daud, sekian banyak rawi di bawah, tapi ini enggak sama sekali mengangkat derajat hadis ini karena yang meriwayatkan dari Rasul hanya satu orang. Kita semua tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lain, kalau seorang mengatakan saya mendengar Rasulullah, atau Rasulullah berkata, diminta langsung untuk membawa 2 orang saksi. Dan dia diminta bersumpah. Kenapa? Agar tidak menyebar kebohongan atas nama Rasul, karena khawatirnya mereka. Kalau dia tidak bawa, seperti kejadian Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran dengan cara tertentu, si Umar mengatakan, kalau kamu tidak bawa saksi, saya akan cambuk diri kamu. Akhirnya datang ke hadapan Rasul, Rasulullah mengatakan itu merupakan bacaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bertanya, Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi ini, yang bukan merupakan salah satu sahabat besar, meriwayatkan hadis ini berkaitan dengan hal yang betul-betul amat mendasar dan penting. Maaf, Ustaz. Tanpa membawa, Dan beliau bukan sahabat yang mulazim, Ustaz, ya? iya bukan mulazim Beliau Rasulullah. wufud yang baru Iya. masuk Islam Sama setelah Fatu seperti Makkah. kayak Wa'il bin Hujur. Sama seperti Wa'il bin Hujur. Bukan mulazim dari Rasul, bukan sahabat bukan juga ulama sahabat. Lalu kita menerima begitu saja tanpa ada kesaksian dari yang lain. Tidak berguna kesaksian Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, kecuali kalau di atas yang meriwayatkan dari Rasul terdapat sahabat-sahabat yang lain. Nah, sering kita ini umat Islam dibodoh-bodohi dan dibully. Satu hadis cuma satu hadis saja, tapi di bawah kelihatan yang meriwayatkan cukup banyak. Contohnya, hadis menggerakkan jari. Menggerakkan jari pada saat tasyahud. Yang meriwayatkan hanya satu orang, Wa'il bin Hujur. Wa'il bin, bukan orang yang mulazim bersama Rasul, tapi orang yang datang dari Yaman, berjumpa dengan Rasul, kemudian kembali ke Yaman. Dan anehnya, kenapa riwayat tadi tidak disaksikan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang berdampingan dengan Rasul? Padahal mereka ingin mencontoh Rasul dengan sebaik-baiknya. Masa yang jauh bisa melihat, yang dekat nggak bisa melihat? Betul nggak? Oleh karena itu, Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, termasuk Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau ada satu hadis yang berkaitan dengan satu amal, yang harusnya disaksikan orang banyak, yang meriwayatkan hanya satu orang, menunjukkan kelemahan hadis ini. Nah, dan hadis Wa'il bin Hujur ini, Ustaz, memiliki 11 jalur. Ya. Dari 11 jalur dari Wa'il bin Hujur ini, hanya satu yang mengarah. Satu. 10-nya enggak. Yang 10 Dari pakai tidak yang satu. menyebutkan, 10 riwayat dari Wa'il bin Hujur tidak menyebutkan menggerakkan jari, hanya satu yang menyebutkan. Anehnya, Yang Syekh satu yang Albani mengatakan al-itsbat muqaddamun 'ala nafi, yang menetapkan lebih diutamakan dari yang Tidak. menafikan. Padahal yang menafikan 10, yang menetapkan cuma satu. Lalu dia mengatakan bahwa ini merupakan sunnah. Yang meninggalkannya berarti seorang mubtadi. Luar biasa, betul-betul. Jadi seolah-olah Albani ini bertemu dengan Rasulullah, menyaksikan langsung. Nah, ini banyak kita dibully oleh riwayat, ya, karena kita tidak tahu bahwasannya hadis ini sebetulnya meriwayatkan cuma 1-2 orang. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, yang berkaitan dengan prinsip Islam yang utama, ternyata yang meriwayatkan Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi, bukan orang yang mulazim di Rasulullah SAW, tapi pendatang. Yang heran, pendatang dari jauh lebih tahu daripada sahabat-sahabat besar. Padahal Abu Bakar, Umar jelas-jelasan menekankan agar kita berpegang pada kitab Allah. Nah, dan itu juga hadis yang tadi saya sampaikan tentang bahayanya berdusta atas nama Rasul. Hadis yang mutawatir, namun yang ada tambahan muta'amidan hanya melalui jalur Mughirah bin Syu'bah. Yang lain tidak ada tambahan muta'amidan. Jadi kelihatannya mereka ingin berikan alasan bahwa saya nggak sengaja bohong atas nama Rasul. Padahal berbohong atas nama Rasul, sengaja nggak sengaja, apa? Kena hukuman. Kenapa? Karena seharusnya dia tidak boleh gampang meriwayatkan dari Rasulullah. Nggak boleh gampang-gampang meriwayatkan dari Rasul. Tapi kita lihat semenjak hadis lebih dominan, Quran diabaikan, umat Islam pecah belah.
masing-masing beranggapan dirinya golongan yang selamat. Ini wal'iyadzubillah. Bahkan ada sebagian lagi Ustaz, para ulama yang lebih condong dalam memahami riwayat hadis kepada arah irfani atau tazkiyatun nufus, mengatakan yang tidak boleh kadzaba ala Rasulillah. Tapi kalau iya kadzib li Rasulillah juga pasti boleh. Jadi seperti orang yang berdusta atas nama Rasul dengan mengumpulkan hadis-hadis fadhail Quran. Sebelum dia meninggal dia bilang, saya membuat hadis-hadis palsu, tapi bukan untuk berbohong atas nama Rasul. Tujuannya untuk membela Rasul, membela Al-Quran. Karena orang telah menjauh dari Al-Quran, maka saya buat hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Quran. Nah banyak orang di saat dia nggak punya dalil, dia buat hadis untuk membela walaupun kebenaran, tapi dengan kebohongan. Sama aja orang korupsi 1 miliar, kemudian dia sedekahkan 100 juta. Dia merasa apa? Saya mendapatkan 10 kali lipat. 100 juta, kalau 10 kali lipat 1 miliar kan? Saya korupsi cuma 1 miliar. Berarti apa? Untung. Saya masih dapat untung. La haula wala quwwata illa billah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan kembali. Jadi kita ingin menegaskan, kita ulama, ustaz-ustaz di Rasel tidak satu pun yang mengingkari sunnah. Kita justru ingin berjuang demi sunnah Rasulullah. Tapi tanya, apa pasti dari Rasulullah? Jangan sampai kita berbohong atas nama Rasul. Hadis begitu banyak, ya, tapi tidak semuanya benar. Kalau sunnah Rasul harus bersumber dari riwayat yang benar dan isinya sejalan dengan Al-Quran. Itu yang kita dambakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Iwan dan Awat, mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan jernih ya, bagaimana kita memahami Al-Quran. Demikian tadi dengan tema apakah Rasul punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Fawaz Abizabiyah. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, Hafiz, dan juga Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.